Bapak Ibu yang sudah join di link Zoom. Mohon waktunya sebentar. Dari narasumber juga sudah hadir, Pak Dewan juga, Pak Andi juga sudah hadir. Maka kita akan mulai untuk program ngulik kita di pagi ini. Sebelum mulai, di kolom chat juga kita sudah bagikan virtual background agar bisa digunakan oleh seluruh Bapak Ibu yang hadir di program ngulik ini. Baik, kita akan mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali bersama saya Daniel Damanik di program Ngulik edisi Kamis 26 Februari 2026. Program ini merupakan program kolaborasi pemerintah Kota Bandung, yaitu
melalui Dinas Komunikasi Informasi Informatika atau Diskominfo Kota Bandung dengan Tribun Jabar. Dan di hari ini, di Ramadan hari ke-8 ini, kita akan membahas tentang implementasi dan konsekuensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Dan nanti topik ini akan dibahas oleh Bapak Dr. Rudi Lumanto yang nanti akan memperkenalkan diri secara lengkapnya saat Pak Rudi nanti akan sebelum memaparkan topik yang akan kita bahas. Dan telah hadir juga Bapak anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, yaitu Bapak Aan Andi Purnama, yang nanti akan memberikan sambutannya. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan pelindungan data, akhir-akhir ini, mungkin 10 tahun terakhir ini, kita sudah sangat sering untuk mengisi data-data melalui sambungan internet, misalkan menggunakan Google Form untuk mendaftar sesuatu di instansi tertentu, dan baik itu data-data yang diminta untuk kebutuhan-kebutuhan dari perbankan. Nah, baik sebelum kita masuk kepada topik pembahasan yang akan dibawakan oleh Bapak Rudi, kami undang kepada Bapak Aan Andi Purnama untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan Pak Aan. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kedengaran, oke. Pak? Oke, baik Pak, kedengaran Pak. Tapi mungkin untuk videonya belum dibuka Pak. Oke, baik. Oke, baik. Ya, Dipersilakan Pak Aan oke, untuk sambutannya. baik. Mohon maaf, ini saya hari ini jadwal bentrok, Kang. Baik Pak. Ya, jadi apa namanya itu? Pertama saya ucapin terima kasih. Acara ini saya kira sangat baik dilaksanakan oleh Diskominfo. Pertama, dari konteks besar, Undang-Undang PDP ini atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini tentu ini sangat penting. Undang-undang ini bukan sekedar aturan IT, tetapi aturan ini adalah sebagai perlindungan hak warga negara, kewajiban hukum pemerintah, dan tentu adalah ukuran kepercayaan publik terhadap negara. Pemerintah daerah ini termasuk Kota Bandung sedang masuk di era digital. Jadi hampir semua layanan ini sekarang berbasis data. Jadi kalau dulu berbasis manual, sekarang berbasis data. Nah, pertanyaannya tentu bukan lagi apakah digitalisasi atau tidak, tapi pertanyaannya hari ini adalah apakah data warga ini sudah aman atau belum. Ini menjadi poin diskusi ya hari ini. Kemudian kenapa Undang-Undang PDP ini penting bagi pemerintah daerah? Nah, ini karena pemerintah daerah ini mengelola data warga yang paling banyak di antara yang lain. Sehingga Pemda setiap hari mengelola data masyarakat. KTP, KK, kemudian bantuan-bantuan sosial, data pendidikan, perizinan usaha dan bangunan, dan lain-lain. Artinya hari ini Pemda adalah pengendali data pribadi terbesar di tingkat lokal maupun nasional. Tanpa perlindungan, tentu ini berisiko kebocorannya sangat tinggi. Ya. Transportasi digital hari ini adalah peluang baru sekaligus risiko baru. Dulu pemerintah kota berkas itu dalam bentuk fisik. Ya, saya kalau rapat-rapat di dewan itu selalu diberikan hard copy-nya, berkas fisik, selalu dibaca berkas fisik. Sekarang database dari OPD kalau kita lagi rapat itu semua diberikan melalui soft copy. Nah, jadi soft copy ini bisa melalui WA, kadang-kadang juga di-emailkan. Artinya bahwa tentu ini berisiko, ya, bisa menyebar ke yang lain dalam hitungan menit. Banyak kebocoran bukan karena hacker hebat, tapi ada beberapa
faktor. Pertama, file dikirim melalui WA tadi. Kemudian server tidak diaudit. Kemudian password bersama. Ini di Pemkot biasanya sering passwordnya bersama. Ya. Kemudian ada beberapa perubahan di Undang-Undang PDP ini. Yang berubah, kalau dulu kebocoran dianggap masalah teknis. Ya. Nah, sekarang tentu itu sudah berubah. Sekarang itu menjadi tanggung jawab hukum. Negara mengakui data pribadi sebagai hak warga. Jadi pemerintah bukan pemilik data. Sekali lagi, pemerintah bukan pemilik data. Hanya pengelola amanah masyarakat. Ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Hampir semua OPD sekarang ini memegang data pribadi. Bahkan DLH, Disub, Satpol PP punya data individu, ya. Punya CCTV atau identifikasi wajah, ya. Itu masuk data pribadi, ya. Jadi tidak ada OPD yang bebas dari Undang-Undang PDP ini. Hampir semua OPD, ya, masuk dari Undang-Undang PDP ini. Nah, kemudian Pemda ini sebagai PSE. Setiap aplikasi layanan publik adalah PSE. Ya. Artinya tanggung jawab hukum melekat pada pemerintah. Vendor tidak bisa disalahkan. Vendor hanya membantu. Tanggung jawabnya tetap pada Pemda. Jadi jangan dianggap sepele. Hati-hati dengan data pribadi. Ya. Jadi saya kira undang-undang ini harus disosialisasikan ke berbagai pihak, termasuk OPD, karena ini menyangkut data pribadi warga dan juga tanggung jawab secara hukum. Ya, barangkali terakhir yang dapat saya sampaikan, ya, bahwa Kota Bandung inilah kota yang bertransformasi menjadi smart city. Tentu smart city tanpa perlindungan data adalah kota pintar yang berisiko. Undang-undang PDP saya kira bukan beban. Ini kesempatan memperbaiki tata kelola digital Pemda. Tujuan akhirnya adalah kepercayaan masyarakat. Ya, mudah-mudahan pada diskusi kali ini kita bisa memetik apa yang dinamakan Undang-Undang PDP, Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak An untuk sambutannya dan beberapa poin-poin yang tadi kami catat bahwa saat ini Pemda itu berperan besar untuk dalam pengendalian data pribadi dan ternyata menurut Pak An tadi bahwa kebocoran-kebocoran data saat ini bukan karena hacker yang hebat tapi ada satu titik kelemahan yang berasal dari kita sendiri Pak An ya. Dan ya, dan dari OPD sendiri ternyata di beberapa tahun terakhir ini tidak bisa terlepas dengan undang-undang yang terkait dengan pelindungan data ini. Baik, terima kasih Pak Aan. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir di link Zoom ini, khususnya kepada Kepala Dinas yang sudah hadir, Kepala Dinas atau OPD yang sudah hadir di program ngulik edisi hari ini. Dan secara khusus juga berterima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dipimpin oleh Bapak Kadis Henrico Ari yang berhubung hari ini ada kegiatan yang sehingga beliau tidak bisa untuk bergabung bersama kita. Baik, kita akan masuk kepada topik pembahasan kita pada pagi ini, yaitu di program ngulik hari ini tentang implementasi dan konsekuensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Sudah hadir bersama dengan kita yaitu Dr. Rudy Lumanto sebagai Ketua ASEAN Japan Cyber Security Community Alliance atau AGCCA. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi. Baik, Pak Rudi. Terima kasih sudah bergabung. Sebelum kita masuk kepada pembahasan nanti yang akan dibawakan oleh Pak Rudi, kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu untuk tidak lupa untuk mengisi absensi
dan nanti akan ada kuis yang tentunya di setiap program ngulik kita akan terus melakukan atau membagikan hadiah kepada Bapak Ibu yang sudah menjawab kuis, dan bagi 10 orang yang bisa menjawab kuis tersebut akan mendapatkan free e-paper dari Tribun Jabar. Baik, eh, kita akan mulai Pak pemaparan terkait dengan topik kita di program ngulik kali ini. Kami persilahkan untuk Bapak Dr. Rudi Lumanto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Adam Manik dari Tribun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Wali, Pak Sekda, Pak Kandis yang hadir atau yang mewakilinya, Bapak Ibu semuanya dari Diskominfo, dari OPD, dan semua dari lingkungan Pemda Bandung. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sama-sama ikut di program ngulik ya. Alhamdulillah, saya akan mulai dengan menampilkan slide yang mudah-mudahan kelihatan di Bapak Ibu semuanya. Jadi topik ngulik ya, ngulik kita hari ini adalah tentang Undang-Undang PDP di lingkungan Pemda, khususnya terkait dengan implementasi dan konsekuensinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini disebut dengan PDP ya, perlindungan data pribadi. Jadi dari istilah ini saja sebenarnya kita sudah melihat adanya perubahan zaman. Ya. Jadi kalau dulu yang kita jadikan objek untuk perlindungan itu adalah pribadi ya, karena pribadi yang apa namanya kalau kena bahaya harus dilindungi. Tapi sekarang bukan hanya pribadi, tapi pada datanya juga. Artinya data menjadi hal yang penting dan bahkan bisa membahayakan pribadi itu sendiri. Sehingga kemudian di seluruh dunia, ya bukan hanya di Indonesia, mulai terjadi tren perlindungan data pribadi. Dan Alhamdulillah kita juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini keluar di tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, ini agenda kita hari ini ya, mudah-mudahan bisa cukup waktunya dan bisa juga tanya jawab nanti. Jadi mungkin saya memperkenalkan terlebih dahulu tadi Kang Elda sudah meminta saya juga untuk memperkenalkan diri. Jadi saya ini tentang saya ya. Jadi saya adalah warga negara asli Indonesia, juga orang Bandung sebenarnya. Saya SMA di Bandung, tinggal di Arca Manik, cuman karena bekerja di Jakarta, tinggalnya sekarang di Depok. Orang tua masih di Arca Manik. Dan warga Facebook, juga warga LinkedIn ya. Ini apa namanya di era digital umum ya, menjadi warga salah satu sosial media. Kemudian menyenangi baca buku, ya, nonton film, nyupir dan travel. Dan sebenarnya nggak senang terlalu banyak bicara ya, ini karena mungkin karena karakter juga apa namanya sedang di cyber security. Jadi saya lulusan SMA di Bandung, kemudian mendapat beasiswa Pak Habibie sehingga kemudian bekerja di BPPT ya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sekarang sudah ganti menjadi BRIN. Kemudian setelah dari BPPT saya ke Kominfo menjadi staf khusus Pak Menteri Kominfo waktu itu. Ya, kemudian setelah zaman Pak Tifatul, kemudian juga di zaman Pak Rudiantara, kemudian saya juga menjadi ketua ID Sirti di zaman Pak Rudiantara. ID Sirti ini lembaga keamanan internet Indonesia yang pertama yang
dari pemerintah ya. Jadi singkatannya adalah Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Nah, tahun 2017 atau 2018 ada undang-undang baru atau perintah baru dari Presiden untuk dibentuknya lembaga keamanan siber namanya BSSN. Kemudian IDCT ini dengan Direktur Keamanan Informasi dari Kominfo dilebur dengan lembaga sandi negara menjadi BSSN. Lalu saya pindah ke BSSN. Kemudian saya juga menjadi pengajar di UI sampai sekarang sejak tahun 2010. Jadi dosen di Pasca Sarjana Fakultas Teknik ya di Departemen Elektro. Kemudian juga karena memahami banyak peranan komunitas yang penting dalam menjaga keamanan cyber, saya juga bantu ya beberapa komunitas cyber seperti IDMC, Indonesian Network Security Association ini dengan anak-anak alumni Telkom University. Kemudian sekarang juga menjadi ketua CISERT.id. Ini juga lembaga independen non pemerintah untuk keamanan siber. Lalu terakhir saya aktif di AGCCA, ini aliansi ASEAN Japan Komunitas Cyber ya, ASEAN dan Jepang. Nah ini tentang saya, jadi salah satunya adalah saya menjadi ketua CISERT.id. Jadi ini CISERT.id Bapak Ibu bisa lihat di websitenya ya, CISERT.id. Kita memberikan banyak layanan, juga bantuan dan menjadi narasumber juga untuk beberapa instansi pemerintah. Salah satu yang kita berikan layanannya adalah cek data karena banyaknya kejadian kebocoran data. Jadi misalnya data kita ikut di salah satu e-marketing misalnya, terus bocoran data, maka kemungkinan email kita udah kemana-mana. Nah kita bisa cek di sini, tinggal cek data, masukkan email Bapak Ibu di sini, nanti akan ketahuan email Bapak Ibu sudah menyebar kemana saja. Nah, oleh karena itu, maka kemudian kita harus segera mengganti password ya. Ini untuk meningkatkan kesadaran internet. Nah ini sekilas terkait dengan saya dan di mana saya aktif sekarang. Kita lanjut ke yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan urgensinya. Tadi Pak Aan ya, sudah menjelaskan betapa pentingnya undang-undang PDP sekarang ini, di era sekarang ini. Tapi saya ingin memberikan 2 poin di sini. Ya. Kenapa kita harus peduli ya. Ini ada buku tulisan dari Alex Pentland. Ya. Jadi dengan adanya transformasi digital di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bahkan Indonesia terikut ya dengan transformasi digital itu, membuat semua strata sosial masyarakat menjadi tergantung kepada data. Jadi bahkan sekarang dari mulai tukang ojek pun ya, sampai dengan eksekutif sebuah perusahaan, sampai dengan pimpinan negara tergantung kepada data. Kita bayangkan tukang ojek sekarang bermain data terus ya dengan aplikasi di handphonenya. Nah, di perkotaan, tren kota menjadi kota pintar itu di mana-mana. Termasuk Bandung sudah mendeklarasikan sebagai salah satu kota pintar ya, smart city. Dan smart city itu artinya semua perangkat, semua lingkungan sudah disupport oleh digital teknologi. Artinya lagi sudah tersambung dengan internet. Artinya lagi dari seluruh dunia bisa melihat. Artinya lagi maka risiko semua hackers untuk melihat pun menjadi meningkat. Sehingga smart city itu juga menjadi mengundang timbulnya smart risk. Kenapa? Ya, sesuatu yang up di internet itu menjadi global, ya, warga negara global. Jadi bukan hanya kita menjadi warga penduduk Bandung saja yang sekian juta, atau Indonesia saja yang 280-an juta, tapi kita juga menjadi penduduk dunia yang 7 miliar. Maka kalau ada orang jahat di belahan dunia, ya dia juga bisa menyasar ke kita ya karena tersambung. Nah,
orang jahat juga akan mencari-cari apa namanya target. Nah, data itu adalah salah satu target atau incaran yang sering dicari ya, karena dari data itu bisa kemana-mana. Dan semakin sebuah kota itu pintar, ya, smart city, maka banyak sekali data yang dia kelola. Tentu Smart City Bandung juga banyak mengelola data ya, data digital, KTP, data pajak, data bantuan sosial tadi sudah disebutkan Pak Aan ya, kesehatan, belum lagi data dari CCTV. Jadi semakin digital, sebenarnya kita posisinya semakin rentan. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa Pemda adalah pemegang data paling lengkap tentang warganya. Jadi ini kalau kita sebutkan sebagai apa namanya gudang emas atau gudang data, maka Pemda adalah gudang datanya Bandung. Nah, yang kedua, nah ini yang juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu, maka karena di situ Pemda adalah pemegang data paling lengkap tentang warganya, maka risiko kehilangan data menjadi tinggi. Ya. Risiko menjadi incaran juga menjadi tinggi. Ada istilah di internet itu, there is no delete button on the internet. Ya, tidak ada tombol delete di internet. Ini konsep yang sangat sering dipakai ya di dalam keamanan siber dan juga pelindungan data pribadi untuk menjelaskan risiko terkait dengan risiko permanen ya terkait dengan data digital. Maksudnya apa? Jadi maksudnya sekali data kita masuk ke internet atau menjadi digital, hampir mustahil untuk benar-benar menghapusnya secara total ya dari semua tempat. Artinya walaupun kita menekan tombol delete ya di komputer kita, data tersebut bisa saja ya sudah disalin, sudah diunduh, sudah masuk di cache memori kita atau sudah disimpan pihak lain, ya, sudah tersebar di server lain. Nah, ini yang menyebutkan adalah Eric Schmidt. Eric Schmidt itu adalah pembuat Google ya. Jadi kita bayangkan dia nyimpan banyak data semua dan dia memahami itu pentingnya data itu. Makanya Google dikasih gratis ya, dari dulu Google Search Engine itu gratis. Kenapa? Karena dia tahu orang akan ke situ dan dia bisa mengumpulkan data banyak. Dan sekali data masuk sudah nggak akan bisa keluar lagi. Nah, ini kenapa data sulit dihapus di internet? Karena internet itu adalah sistem terdistribusi. Ya, jadi sistem servernya ada di mana-mana. Ya, tidak hanya di satu server. Ya, ada server utama, ada backup server, ada cloud, ya, ada cache, ada arsip mesin pencari, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga data mudah sekali diduplikasi, sehingga kita udah delete, ternyata di tempat lain ada ternyata. Terus di screenshot, ya, di copy database-nya, di download, di forward, di share link-nya. Kemudian yang lebih berbahaya lagi, ada ekosistem penyebaran di internet ini. Kita lihat setiap kali ada suatu isu viral langsung kan, jadi makin susah di delete. Nah, ini menyebabkan kita harus hati-hati, apalagi kalau kita mengelola data. Nah, ini ilustrasinya sebenarnya seperti kita menuangkan tinta ke laut. Nggak mungkin kita ambil lagi. Kalau tinta ke laut kan nggak mungkin kita ambil lagi. Nah, data kita itu seperti itu di internet di era sekarang ini. Jadi kalau di konteks di Pemda, kalau ada database warga bocor, itu pastilah kita ya, Pemda akan kesulitan ya, menghapus file dari server, memperbaiki sistem mungkin gampang. Tapi datanya sudah mungkin diunduh pelaku, ya, dijual di dark web, disimpan pihak lain, dan lain sebagainya. Akhirnya kerusakan benar-benar terjadi. Makanya Undang-Undang PDP sekarang ini menjadi sangat-sangat krusial. Jadi sangat urgen. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, posisi Pemda, ya, tentu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aan, Pemda termasuk nggak dalam ruang lingkup Undang-Undang PDP? Ya, Pemda termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang PDP. Di dalam pasal 2 itu disebutkan ya, berlaku untuk badan publik. Bahkan berlaku di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Apalagi kan kalau Pemda adanya di dalam wilayah Republik Indonesia, berarti Pemda harus mengikuti apa yang ada di dalam Undang-Undang PDP ini. Kemudian di dalam Undang-Undang PDP ini, posisinya seperti apa Pemda itu?
Nah, di dalam Undang-Undang PDP disebutkan posisi eh, yang terkait dengan data ini ada yang namanya pengendali data pribadi. Jadi, karena Pemda itu adalah mengendalikan banyak data warga Bandung, maka fungsinya adalah pengendali data pribadi. Ya. Jadi nanti ada yang namanya pengendali, ada yang namanya proses ya atau prosesor, ada yang diberi akses atau datanya dikendalikan. Nah, posisi Pemda jelas sekali sebagai pengendali data pribadi. Kemudian juga bisa menunjuk pemrosesnya siapa, mungkin di lingkungan Pemda sendiri eh, di setiap dinas ya. Bisa juga menunjuk pemrosesnya dari pihak ketiga, misalnya vendor ya. Tentu nanti dengan adanya perjanjian atau syarat dan ketentuan di antara kedua belah pihak. Nah, yang berikutnya yang perlu diketahui juga adalah jenis data yang dikelola. Jadi sebagai pengendali data, ya, ini dari segala apa namanya level, ya, pengendali data itu akan mengelola data. Nah, data yang dikelola itu pertama adalah tentu ada data namanya data pribadi. Nah, data pribadi datangnya dari subjek atau orang atau warga yang memiliki data itu. Nah, nanti ada data tentang perseorangan, ya, baik dia sendiri, ya, kemudian dikomunikasikan dengan informasi lainnya, ya, data sendirinya misalnya KTP, NPWP, foto, paspor, KK, nomor HP itu semua masuk dalam data pribadi yang sifatnya tersendiri. Kemudian ada yang dikomunikasikan dengan informasi lain. Nah, ini kalau udah masuk ke era digital, nanti ada yang namanya cookies, IP address, status, misalnya itu masuk juga ke dalam data yang bisa dikombinasikan dengan data dia, ya. Sehingga nanti terprofil data lengkap dia itu seperti apa data pribadinya. Atau data yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Ya. Memfoto secara langsung atau mendapatkan foto dari sosial media misalnya. Ada juga yang melalui sistem elektronik ya, jadi laporan hasil laboratorium, ya, cetak dan digital. Jadi kita lihat data pribadi ternyata punya variasi yang sedemikian banyak ya sumbernya. Kemudian juga ada yang sifatnya sensitif. Nah, data yang sifatnya sensitif itu di luar data pribadi yang bersifat umum tadi. Nah, ini maksudnya data pribadi yang bersifat spesifik. Ya, contohnya adalah misalnya data tentang kesehatan, ya, data tentang biometrik, ya, data tentang genetika, bansos, data pajak. Ini semua data yang sifatnya spesifik. Nah, data yang sifatnya spesifik tentu punya risiko yang lebih tinggi dibandingkan data yang sifatnya general atau umum. Dan setiap level data ini menjadi acuan juga bahwa nanti ketika kita melakukan perlindungan harus mengacu ke situ. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah memahami bahwa penting sekali Undang-Undang PDP ini ya, dalam rangka perlindungan data dan kita sudah memahami ada dua jenis data pribadi yang perlu kita lindungi. Lalu apa prinsip wajib dari PDP? Ya, tentu ini prinsip wajib pertama bagi Pemda ya yang mengendalikan data ini. Ini diperlihatkan di dalam beberapa pasal ya, di dalam Undang-Undang PDP itu. Misalnya pasal 20, pasal 16 ya, pasal dan beberapa ayat di situ. Intinya kalau kita sederhanakan itu ada 5 ya. Jadi harus sah. Harus sah itu artinya ada persetujuan dan perjanjian. Jadi makanya sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana misalnya kita mau buka akun Google misalnya. Google tuh akan menanyakan tuh, itu namanya ada permintaan persetujuan dulu, perjanjian. Nah, biasanya kita nggak baca, tapi biasanya kita langsung oke saja ya dan setuju. Nah, itu sebenarnya perjanjian dan persetujuan bahwa Google misalnya akan minta data lokasi misalnya atau minta data yang lain ya yang akan disimpan oleh dia untuk nanti perbaikan sistem misalnya gitu. Nah, yang kedua jadi sah, kemudian transparan, tujuannya jelas ya.
Tujuannya jelas ini mau dipakai buat apa. Ya. Kemudian minimal, nggak semuanya diminta. Ya. Kecenderungan kita itu untuk meminta sebanyak-banyaknya, padahal yang diperlukan sebenarnya hanya sedikit. Kemudian yang terakhir yang adalah tentang keamanan. Nah, ini yang harus dijadikan prinsip kita dalam mengelola data, khususnya bagi yang menjadi pengendali data. Nah, jadi yang kalau tadi kita melihat prinsip utamanya, jadi yang harus ada juga adalah legal basisnya. Jadi kita nggak bisa mengambil data pribadi orang lain atau mengolah data lain kalau kita nggak punya legal basis. Ya, jadi legal basis itu harus ada dasar hukum. Ya. Misalnya kalau di Pemda harus ada perdanya atau per walinya atau SK-nya gitu ya, atau ada perjanjian. Dengan begitu ada legal basis. Dengan perjanjian itu misalnya dengan objek data ada perjanjian tadi ya. Kalau nggak ada ini, maka nanti bisa ditenggarai menjadi pemrosesan datanya menjadi tidak sah dan kita bisa masuk dalam pelanggaran Undang-Undang PDP ini ya. Nah, kemudian yang kelima yang penting juga untuk diketahui adalah hak subjek data. Jadi kan datanya kita ambil, maka karena datanya kita ambil, dia punya hak itu, dia punya hak. Nggak begitu saja kita ambil lalu dia nggak punya hak. Haknya itu jadi nanti menjadi kewajiban kita untuk memberikan ya sebagai pengendali data. Jadi warga bisa minta ke pengendali data ya akses, minta data saya dikoreksi, minta data saya dihapus, minta data saya kalau dia punya keberatan, minta data saya tolong eh, kalau sudah dipakai dihapus saja misalnya. Jadi kalau kita ngelihat di sini dari pasal 5 sampai pasal 11 itu adalah hak subjek data ya. Dan ini harus karena dia menjadi haknya berarti kewajiban Pemda dan pengendali data ini untuk memberikan ya, untuk memberikan. Nah, ini contohnya lagi di pasal 12 ya, berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Ya. Jadi ketika kita memproses juga kita harus mengikuti SOP-nya sesuai dengan Undang-Undang PDP ini. Ya. Ini disebutkan di dalam pasal 12 ini maksudnya adalah hak akses data pribadi. Warga berhak mengetahui ya, apakah datanya diproses atau tidak, mengetahui data apa saja yang dimiliki organisasi, mendapatkan salinan data tersebut. Ya. Ini bagian dari haknya. Jadi kalau dalam konteks kita sehari-hari sebagai warga, misalnya warga Bandung bisa meminta salinan data kependudukan yang terkait dirinya, ya, atau data pajak, ya, data bantuan sosial yang tercatat. Nah ini menjadi hak subjek data. Atau misalnya di pasal 13 hak melengkapi dan memperbaiki data. Ya. Jadi ini dia bisa melengkapi, memperbarui, ya, memperbaiki kesalahan terhadap data pribadi dirinya. Nah ini kan sering ya ketika kita membuat sistem pengelola data, misalnya database pajak gitu ya, atau ada ternyata alamatnya salah gitu. Nah, si warga ini ketika ngelihat, oh alamat saya salah, dia berhak untuk meminta diperbaiki datanya. Atau status keluarga salah di data bansos. Atau namanya salah dalam pencatatan data kependudukan. Atau data kesehatan tidak akurat. Ini warga berhak meminta perbaikan. Kenapa ini menjadi subjek atau menjadi hak subjek data ya? Karena kan ini menjadi sangat penting ya. Kalau sekarang ini dengan di era digital, kita itu atau banyak keputusan pemerintah
itu bergantung pada data ya. Misalnya bantuan sosial, lihat jumlah yang perlu dibantu ya, data pajak, data perizinan dan sebagainya. Kalau misalnya ada data yang salah, maka nanti ada hak warga yang hilang. Nah, ini yang tidak diinginkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah kewajiban. Karena tadi kita udah bicara hak dari subjek data, maka kewajiban kita atau Pemda sebagai PSE, penyelenggara sistem elektronik, itu apa ya? Tentu kita mengelola data yang demikian penting harus apa namanya? Harus dengan rasa tanggung jawab yang luar biasa ya. Karena sekarang data menjadi Pak Presiden bilang data menjadi sumber daya baru ya, sumber daya baru. Maka ini harus diamankan, ya, dilindungi. Nah, ini kewajiban pengendali data ya. Jadi dijelaskan di dalam pasal 20 sampai 41. Secara ringkas itu ada 6. Jadi yang pertama ada legal basis seperti yang disebutkan tadi ya. Kemudian masalah data retensi, sampai kapan datanya bisa disimpan dan dipergunakan, penghapusan data, pengamanan data, dokumentasi, sampai dengan kalau terjadi kebocoran data harus bagaimana. Ini adalah urutan-urutannya. Nah, kemudian ya sampai dengan masalah retensi juga harus diperhatikan ya oleh kewajiban pengendali data ini. Karena secara sederhana, retensi itu sebenarnya kebijakan atau aturan mengenai berapa lama data disimpan dan kapan data tersebut harus dihapus atau dimusnahkan. Jadi sampai masalah ini pun diatur ya. Data nggak boleh disimpan selamanya. Ini yang sangat berbahaya karena kalau data disimpan selamanya, kadang-kala kita nggak memahami. Ternyata data itu masih berbahaya ya kalau sampai bocor. Jadi data hanya boleh disimpan selama diperlukan. Ya. Nah, apalagi kalau nanti ada keinginan dari subjek data itu untuk uh, tidak memakainya lagi atau tidak memerlukan. Nah, ini pasal 16, pasal 39 itu menerangkan tentang konsep retensi, penghapusan dan pemusnahan data pribadi. Kemudian kewajiban pengendali data menghapus jika tujuan selesai. Jadi ada pembatasan penyimpanan data. Nah, data ini ketika kita simpan lama itu tentu punya menambah risiko ya kepada pengendali data. Makanya ada retensi data. Tujuannya mengurangi risiko tadi, mengurangi risiko kebocoran. Kalau udah kita hilangkan kan berarti semakin sedikit ya yang harus kita lindungi. Kemudian juga melindungi hak privasi ya. Jadi privasi warga ini kan data warga itu mempercayakan datanya ke kita, berarti kita menjaga privasinya atau jangan sampai bocor. Nah, selama data itu ada di kita, selama itu juga kita punya kewajiban menjaga. Makanya dengan adanya retensi ini berarti kan pengendali data terbebaskan gitu ya. Makanya ini bagian yang sebenarnya menguntungkan. Kemudian juga menghemat penyimpanan sistem. Kita bisa bayangkan kalau nggak ada retensi, storage-nya menjadi semakin besar ya. Dulu cuma mega, sekarang giga, bahkan tera. Kemudian juga tentu memenuhi kewajiban hukum ya. Semakin lama data disimpan, semakin besar risiko bocor. Nah, ini kewajiban ya. Jadi ada banyak kewajiban pengendali ini. Lalu ada misalnya selain kewajiban retensi tadi memusnahkan, ada kewajiban perekaman. Ini sering menimbulkan confuse ya, sering menimbulkan kebingungan karena kok direkam. Gitu. Nah, perekaman di sini bukan berarti merekam suara atau video, tapi memiliki makna yang lain, makna hukum yang lain ya. Jadi pasal 46 khususnya ini mengatur tentang bagaimana pengendali data pribadi, ya, dalam hal ini misalnya Pemda ya, atau penyelenggara sistem elektronik, memberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi. Jadi misalnya
pemberitahuan tertulis, ada dokumentasi, ada pencatatan insiden. Maka di sini muncul konsep perekaman. Artinya ada, kalau orang IT ya, itu ada log filenya, ya, ada log filenya. Nah, kewajiban perekaman ini sebenarnya kewajiban untuk mencatat, ya, mendokumentasikan dan menyimpan informasi terkait insiden kegagalan pelindungan data pribadi secara sistematis. Ya. Atau kita sering menyebut tadi ya, kalau di komputer itu ada log file ya, atau insiden recording atau documentation atau dokumentasi kebocoran. Kenapa ya? Sederhananya kalau terjadi kebocoran data, maka pengendali data ini harus dia nggak hanya fokus untuk memperbaiki masalah, tapi juga mencatat tuh kejadiannya, mendokumentasikan kronologinya, menyimpan bukti, kemudian mencatat tindakan penanganan. Jadi misalnya kapan ya kejadian, jenis kejadiannya, data yang terdampak, jumlah subjek data, penyebabnya apa, dampak risiko, langkah mitigasi, ya, pemberitahuan ke korban, ya, pemberitahuan ke regulator. Nah ini ini hal yang sebenarnya masuk di dalam perintah ya di Undang-Undang PDP ya, yang sampai saat ini masih kurang dipahami ya, sehingga ada banyak kejadian kebocoran data kita yang menjadi korban ini nggak dikasih tahu misalnya, itu udah melanggar. Nah, catatan juga harus ada untuk nanti kemudian diperlukan kalau ada penyidikan dan lain sebagainya, investigasi. Nah, kewajiban pengendali di dalam Undang-Undang PDP ini lumayan cukup banyak ya. Jadi, tapi kewajiban ini sebenarnya menerangkan kepada kita bagaimana undang-undang ini menekankan kepada masalah pencegahan. Pencegahan. Jadi jangan sampai terjadi. Tapi tetap ya, kalau terjadi bagaimana juga dilakukan. Nah ini masuk ke dalam masalah pengamanan. Makanya di bagian pengamanan ini ya, itu ada khusus terkait dengan kalau kejadian, kalau terjadi kebocoran. Ya. Makanya di dalam pasal 46 itu kewajiban saat terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Ini bahkan ditentukan sampai waktunya ya, 3 kali 24 jam harus melakukan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, jadi di pasal 35 sampai 39 itu pengendali atau Pemda wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi ya. Jadi wajib melindungi itu artinya kewajiban keamanan berlaku ya, saat mengambil, sebelum, selama, dan setelah insiden. Ya. Nah, kewajiban ini lepas ketika terjadi retensi atau sudah datanya sudah dihapus dan tidak menjadi bagian yang dikendalikan data. Tapi selama datanya itu ada, maka dia sebelum terjadi insiden itu menjadi kewajiban dia mengamankan. Jika pas terjadi insiden atau kejadian, itu kewajiban dia untuk mengamankan gimana caranya. Kemudian setelah insiden juga demikian. Nah, pengendali wajib ya, melakukan pengamanan itu ya baik operasional dari pemrosesan atau pencurian, termasuk tindakan mitigasi ya, saat terjadi insiden. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, kemudian terjadi juga kita udah mau melakukan banyak ya, mengeluarkan anggaran untuk beli antivirus segala macam, tapi terjadi juga kegagalan, tetap itu menjadi tanggung jawab kita ya. Kita nggak bisa lepas diri, tanggung jawab pengendali data. Ya. Maka pengendali wajib memberitahukan, mendokumentasikan, menjelaskan dampak dan penanganan. Nah ini implisit semuanya ini dalam tindakan pengamanan. Jadi ini semua masuk dalam masalah pengamanan data. Jadi langkah teknis dan baik secara organisasi ya untuk menghentikan kebocoran harus segera dilakukan. Ini
mudah-mudahan di Bandung sudah ada Bandung tim tanggap insiden respon ya, jadi sudah memahami kalau terjadinya insiden, maka harus segera dilakukan, misalnya melakukan deteksi, identifikasi, melakukan isolasi ya, kebocoran, kemudian memitigasi dampaknya, melakukan perlindungan dan sebagainya, kemudian melakukan dokumentasi dan evaluasi dan melaporkan. Contoh gampangnya misalnya tiba-tiba server yang mengelola data pajak diretas, maka kewajiban pengamanannya ya matikan server misalnya, kemudian isolasi database-nya, kemudian kita melihat catatan aksesnya, kemudian kita coba lihat juga backup datanya aman atau enggak, kemudian kita memperbaiki login akunnya, ya, mana yang dicurigai masuk dari mana, kemudian masalah teknis-teknisnya seperti patching system ya, mengaudit log dan memberikan notifikasi. Wah, sedang terjadi bocoran di server server pajak di tempat kami misalnya. Nah, ini salah satu dari apa yang diperintahkan di pasal 46 ini. Ini kenapa harus dilakukan? Karena punya resiko sendiri ya. Kalau kita tidak melakukan seperti ini, maka konsekuensinya nanti kebocoran semakin luas ya. Bisa jadi nanti data sudah diperjualbelikan, bisa jadi nanti ada gugatan hukum dari yang datanya diperjualbelikan, kerusakan reputasi, ya, jadi bahkan sampai dengan kerugian negara. Nah, ini tindakan-tindakan setelah saat dan setelah kejadian. Jadi kita bisa ibaratkan misalnya gedung kantor kebakaran ya, gedung kantor kebakaran ya, tindakan wajib kita kan pasti memadamkan api, ya, kemudian menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam, menyelamatkan dokumen ya, dan juga melapor. Jadi bukan hanya melapor saja, tapi semua tindakan itu harus kita lakukan. Nah, ini sama dengan data juga demikian. Lalu kemudian ada kewajiban yang lain, ini disebutnya DPIA di dalam Undang-Undang PDP itu, assessment, jadi kajian impact perlindungan data. Jadi pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi, ya. Misalnya tadi data spesifik. Ya. Nah ini misalnya potensi risiko tinggi ini, jadi misalnya pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum ya nantinya ya, atau dampak signifikan. Pemrosesan atas data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, ini semua adalah contoh untuk yang DPIA ini, yang perlu diakses. Kenapa? Kita ambil satu contoh ya, untuk yang pengambilan keputusan secara otomatis misalnya. Jadi dengan sekarang, apalagi adanya AI, semakin canggih, otomasi segala macam, itu keputusan bisa dibuat oleh sistem komputer atau AI tanpa campur tangan kita ya, manusia. Ya. Jadi istilah globalnya automated decision making. Ini bahkan di GDPR, di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Eropa juga ditaruh ya, menjadi bagian penting. Nah, jadi ada 3 unsur nih. Yang pertama otomatis menggunakan algoritma, machine learning, AI, rule engine otomasi misalnya. Dan yang kedua maksudnya adalah nggak ada intervensi manusia yang signifikan. Jadi semuanya dilakukan ya, secara otomatis. Nah, ini dampaknya, ini bisa besar ya terhadap warga ya, bisa berupa hak hukum, keuangan, status sosial, pelayanan publik. Akibat hukum misalnya bisa jadi nanti keputusannya merubah status hukum seseorang, atau memberikan atau menolak hak seseorang, atau tiba-tiba menetapkan kewajiban. Misalnya nih, karena otomatis orang yang tadinya harusnya berhak mendapat bantuan sosial tiba-tiba menjadi ditolak bantuan sosial, atau ditolak izin usaha, atau dikenakan denda otomatis,
atau tiba-tiba namanya masuk daftar hitam pajak. Nah, ini hal-hal yang harus ada verifikasi dan intervensi dari manusia. Jadi ilustrasi lebih gampang lagi, misalnya kita sedang membuat sistem penentuan penerima bantuan sosial misalnya. Lalu kita bikin buat sistem ya, atau Pemda buat sistem, inputnya nanti ada pendapatan, ada kepemilikan rumah, ada tagihan listrik, ada data kendaraan, ada lokasi rumah. Dari situ semua nanti dibuat algoritma, keluarnya nanti adalah layak atau tidak layak mendapatkan bantuan ya, tanpa verifikasi manual. Lalu tiba-tiba ada warga miskin yang sebenarnya dia layak menerima bantuan, nggak menerima bantuan karena data listriknya salah. Seolah-olah data listriknya itu menjadi besar. Nah, akibatnya apa? Dampaknya kehilangan hak bantuan, kerugian ekonomi. Nah, ini yang dimaksud dengan otomatis. Jadi harus selalu ada peran kita untuk melihat dan memverifikasi. Lalu ada konsekuensi, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengendali data ya, pribadi ini. Ini ada namanya lembaga pengawas PDP yang akan mengawasi ya, apakah aturan yang diselenggarakan dengan baik. Nah, sayangnya di Indonesia lembaga ini masih dalam draft aturan dan sudah isunya sudah ada di presiden, ya draftnya tinggal diresmikan. Nah, ini konsekuensi ya, kalau terjadi sesuatu maka konsekuensinya cukup berat sebenarnya, ada sanksi pidana. Nah, sanksi pidana itu artinya ada bisa dipenjara, bisa kena denda, bisa pembekuan izin, ya, pemberhentian jabatan dan lain sebagainya. Jadi undang-undang PDP ini bukan hanya masalah administrasi ya, regulasi administratif, tapi juga memiliki konsekuensi pidana. Artinya pelanggaran tertentu ya dapat berujung pada tanggung jawab pribadi ya, termasuk staf ataupun pejabat. Ini diatur di pasal 67 sampai dengan 73 sini ya. Jadi dapat dikenakan penjara, denda miliaran rupiah, sanksi tambahan dan lain sebagainya. Tentu ada perbuatan-perbuatan yang bisa dipidana ya. Misalkan mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum. Jadi contohnya misalnya mengambil data warga tanpa hak ya, atau kopi kita sebarin misalnya. Akses database tanpa izin ya. Menggunakan data untuk kepentingan pribadi. Wah, ini ada data misalnya tanah atau apa yang murah kita sebarkan ke yang lain. Nah, ini mengumpulkan data tidak dengan haknya ya, menggunakan data untuk kepentingan pribadi. Ini bisa ada sanksi penjara, ada bisa sanksi denda. Ya. Lebih parah lagi mengungkapkan atau membocorkan data tanpa ya, menjual database misalnya, atau dia membocorkan, ya, memberikan kredensial kepada hacker, hackersnya bisa masuk. Jadi kebocorannya sebenarnya dari informasi dari dalam. Atau menggunakan data orang lain secara melawan hukum. Nah, ini contoh-contoh konsekuensi. Konsekuensi ini nanti bisa ke pribadi yang melanggar itu atau pengendali data pribadinya, atau juga nanti kepada organisasinya. Maka organisasinya bisa dikenakan sanksi, misalnya dibekukan, ya, satu kegiatan dibukukan atau satu sistem ditutup, ya, atau izinnya dicabut dan lain sebagainya. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian ya, studi kasus. Jadi kan ada pelindungan data itu bukan hanya di Indonesia, saya akan kasih contoh. Misalnya yang udah benar-benar terjadi itu di internasional. Ini contoh misalnya bank di Jerman dia dianggap melanggar ya, undang-undang perlindungan data pribadi di Eropa namanya GDPR. Jadi dia menyimpan data lebih dari seharusnya, bayangkan. Dia udah sesuai prosedurnya semua, tapi lebih dari seharusnya. Ya. Akibatnya dia kena denda. Nah, ini jadi dianggap dia gagal menghapus data ya nasabah.
dan lalu tidak punya dokumentasi retensi. Akibatnya kena denda ya, atau sekitar 1,35 juta euro. Jadi tinggal dikali 20.000. Itu cukup besar. Nah ini kalau kita lihat ke Undang-Undang PDP, maka ini kejadiannya bisa terjadi. Jadi kalau kita gagal menghapus data pribadi ya, karena sudah tidak dipakai lagi. Seperti dengan tadi ya, kasus di bank di Jerman tadi. Yang kedua misalnya ini juga sama di bank. Ini juga dianggap bank ini tidak bisa memenuhi hak terhadap akses data pribadi. Jadi nasabahnya nggak setiap kali mau mengakses data pribadinya di bank itu dipersulit ya. Lalu kemudian dikenakan juga denda. Nah ini kalau kita ngelihat ke Undang-Undang Data Pribadi, maka ini masuk nih di dalam kegagalan memberikan akses ya, data pribadi menurut Undang-Undang PDP. Jadi ini bisa mendapatkan dia akses itu ya, salinan dan sebagainya punya, itu adalah haknya dia. Nah kemudian juga di Swedia ada kasus juga namanya Klarna Bank. Jadi Klarna Bank ini kasusnya adalah tidak adanya legal basis. Jadi dia nggak memberikan informasi yang cukup di webnya tentang tujuan dan dasar hukum pemrosesan data pribadi. Nah, lalu diperiksa oleh otoritas, kemudian didenda sebesar 720.000 euro. Jadi ini kalau kita lihat ke Undang-Undang PDP ini juga diatur. Jadi Undang-Undang PDP itu termasuk yang komprehensif ya pada prinsip-prinsip utama sudah dimasukkan di dalam Undang-Undang PDP. Nah, kasus lokal itu bisa kita lihat di contoh seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya kebocoran data iktp dan data dukcapil. Ini kan berarti ada akses tidak sah ya. Nah, hackers, ada insider dan lain sebagainya. Ini bisa termasuk di dalam pelanggaran Undang-Undang PDP. Kemudian kebocoran data bansos, ya. Atau ada ransomware pada pemerintah daerah, ya, server disandera, atau penyalahgunaan data oleh insider, oknum. Nah ini kasus-kasus yang menurut saya mungkin terjadi atau udah terjadi, cuma kita nggak tahu ya. Karena tidak diberitakan. Ini adalah kasus yang mungkin terjadi. Jadi misalnya kan sekarang ini banyak orang baru tahu kasus terjadi ketika diberitahukan oleh hacker. Ya. Seringkali kebocoran data ya, misalnya ada jual beli data NIK, KK, atau data kependudukan yang diduga berasal dari misalnya sistem dukcapil atau sistem integrasi di daerah, ternyata bocor. Kemudian data yang bocor setelah kita cek, ada NIK-nya, ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, status perkawinan, data keluarga, terus juga bisa kita temukan juga di forum online, sehingga ya benar-benar menjadi bukti bahwa datanya memang bocor gitu. Dan ini sebenarnya bisa dilihat akar masalahnya apakah memang karena sistemnya ya yang mengelola datanya nggak terkontrol dengan ketat ya, atau tidak ada pembatasan akses ya, atau tidak dipantau, tidak ada auditnya. Ya. Nah ini nanti bisa menjadi pelanggaran prinsip Undang-Undang PDP, yaitu pada prinsip keamanan ya, dan kerahasiaan, prinsip pembatasan, ya, tujuan, prinsip akuntabilitas, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh kasus yang mungkin bisa terjadi nanti di Pemda atau yang harus kita waspadai ya, dalam kita mengelola data. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, karena kita ini di era digital, dan kita mengelola data di era digital itu tentu memiliki tantangan dan ancaman yang luar biasa, dan tantangan dan ancamannya itu terus
berkembang ya. Dan sehingga kita harus update juga. Nah, tantangan di diri kita sendiri ya bagaimana kita regulasi ini bisa update, kemudian kita bisa implementasi secepatnya secara menyeluruh ya. Karena seringkali juga nggak bisa kita terapkan secara menyeluruh karena satu dan lain. Kemudian tantangan, oh ternyata SDM-nya kurang, SDM-nya cukup, ternyata awareness-nya kurang. Atau teknologi, harusnya kita ketika simpan data ya eh, kita punya backup ya agar kalau terjadi ransomware maka kita udah punya backup. Ini tantangan teknologi dan infrastruktur. Tantangan tata kelola dan vendor misalnya. Seringkali kita meminta membuat sistem pengelolaan data itu ke vendor. Ya. Nah, bagaimana caranya kita dengan vendor ini? Karena banyak kejadian juga di cyber sekarang ini, kebocoran data itu masuknya dari vendor. Ya. Jadi vendor bawa USB atau apa yang ternyata di situ ada malware dan masuk ke dalam sistem utamanya. Dan yang sering terjadi juga tantangan anggaran dan prioritas. Dan ini makanya harus sering-sering kita bekerja sama ya satu sama lain. Meskipun dengan anggaran yang terbatas, mungkin kita bisa saling melengkapi ya. Kemudian kita juga bisa menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang saya pikir dihadapi ya di manapun, baik secara lokal maupun nasional. Nah, dengan adanya tantangan itu ternyata juga ada ancaman yang besar, yaitu ransomware sekarang semakin canggih ya, dengan adanya AI ini. Dan kebocoran sekarang bukan kebocoran satu dua lagi, tapi massal. Lalu ada serangan phishing dengan teknik canggih, dengan bahasa yang lebih lebih seperti beneran gitu ya. Nah, kemarin ada kasus juga misalnya menggunakan deepfake AI, seorang eksekutif ditelepon disuruh menyerahkan sekian dana itu pembayaran tertentu, dia bayar, ternyata itu deepfake, ya, bukan orang benarnya. Lalu insider threat ya di dalam, kemudian terjadi manipulasi data ya, dan integritas sistem. Dan yang sekarang juga semakin banyak adalah serangan ke infrastruktur smart city. Ya, smart city ini banyak ya, CCTV juga termasuk di situ. Nah ini tantangan-tantangan yang dihadapi, yang harus dicermati ya. Kalau kita nggak mau terkena dari ancaman ini. Ini saya kasih contoh dampak finansial di cisa.id, ini adalah laporan terakhir. Bagaimana dampaknya secara ekonomi dan secara finansial gara-gara kejadian. Jadi misalnya kita ini dari sisi ASEAN dan Indonesia. Misalnya Indonesia ini sudah mengalami kerugian dari kebocoran data itu sekitar 29,7 miliar US dollar. Ya. Jadi 30 juta US dollar. Kita kali 15.000 misalnya, itu hasilnya kita dapat sekian ratus miliar. Ya. Nah, Pemda tentu tidak mau mengalami kerugian sebesar itu kan, dan lebih baik kita menyiapkan anggaran sekarang daripada mengalami kerugian yang sedemikian besar. Karena walau bagaimanapun, Pemda itu adalah value target bagi pelaku kejahatan cyber ya, jadi satu target utama gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dengan era sekarang ini itu agak sulit kita menghentikan ancaman itu karena ancamannya berkembang terus dengan perkembangan teknologi dan yang namanya underground selalu ada. Maka yang bisa kita lakukan itu adalah kita melihat risikonya ya. Jadi bagaimana kita mereduksi risikonya sehingga kita bisa memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana mitigasinya. Nah ini contoh sekarang ini karena cyber dan privacy menjadi bagian yang beririsan antara risiko cyber dan risiko privacy. Ini yang harus kita lihat ya, sehingga kita bisa menurunkan mitigasinya. Ini contohnya misalnya
definisi risiko itu adalah seperti ini. Jadi cyber threat dikali vulnerability ini dari salah satu lembaga yang namanya eh, Financial Stability Board. Jadi cyber threat itu namanya ancaman, kemudian vulnerability itu adalah kerentanan, kelemahan, aset itu adalah aset-aset yang punya nilai yang ada di kita, aset digital dan sebagainya. Misalnya tadi adalah data pribadi. Lalu konsekuensinya apa kalau misalnya bocor, berarti misalnya kerugian berapa dolar. Countermeasure-nya apa? Nah, jadi kita lihat di sini, ancaman selalu berkembang, vulnerability selalu ada, aset ini tinggi ya punya kita, dan konsekuensinya juga sesuai dengan aset. Kalau kita nggak membagi dengan adanya countermeasure, artinya tindakan-tindakan keamanan, maka cyber risk-nya menjadi tinggi sekali. Semakin tinggi countermeasure-nya, ya, apa namanya, tindak lanjut yang kita lakukan, maka semakin kecil resikonya, maka semakin aman. Makanya salah satunya adalah menerapkan standar ya. Ini standar, contoh standar pelindungan data pribadi dari BSN, Badan Standarisasi Nasional. Cukup banyak, ada 9 yang saya tangkap ya. Jadi ada ISO 27701 teknik keamanan, sampai dengan SNI ISO 29134 teknik keamanan pedoman asesmen dampak privacy. Ini beberapa contoh standar. Nah, jadi dengan kita mengikuti standar yang diberikan, maka kita sudah menerapkan salah satu countermeasure ya, atau langkah-langkah pengamanan, ya. Sehingga kemudian risikonya menjadi semakin kecil. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan penjelasan yang saya berikan, kita mudah-mudahan bisa memahami bahwa pelindungan data pribadi itu bukan soal teknologi atau regulasi saja. Ya. Kita bisa melihat bagaimana hak dan kewajiban itu benar-benar melingkupi semuanya. Jadi ini benar-benar menjaga, ya, memperlihatkan ini soal martabat manusia data itu ya. Kemudian juga soal kepercayaan publik kepada kita ya, yang menjadi pengendali data dan tanggung jawab kita kepada warganya semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk pemaparannya yang sangat menarik ya. Banyak sekali masukan-masukan atau ilmu-ilmu baru yang bisa kita terapkan, dan mungkin masih ada beberapa yang perlu kita tanyakan ke Pak Rudi. Mumpung Pak Rudi sudah hadir di sini, mari kita manfaatkan Bapak Ibu dengan sebaik mungkin. Kami bukakan untuk yang pertama, sesi pertama untuk pertanyaannya. Jika ada Bapak Ibu yang akan bertanya, boleh langsung di kolom chat atau raise hand. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Oh, nanti materinya saya sharing sama. Baik Pak. Ya, jadi dari awal sudah ada nih Pak yang meminta materinya ya. Ya, baik. Izin bertanya. Ya. Oke, silakan Pak. Izin bertanya Pak Rudi, saya Firman dari Diskominfo. Ya, terkait ini Pak, apakah sudah ada badan untuk pengolah data kalau nggak salah Pak ya? Supervisi ya, lembaga pengawas. Ya, di ini kalau setahu saya kan belum ada ya Pak ya. Nah, terus yang kedua ini Pak, terkait kalau nggak salah tuh ada DPO Pak di instansi. Nah, fungsi DPO itu sebagai apa? Nah, yang ketiga Pak, satu lagi Pak. Kemarin tuh baca Pak, jadi kalau nggak salah kemarin tuh ada perjanjian dagang dengan Amerika itu Pak. Nah, salah satu klausulnya kalau nggak salah tuh transfer data pribadi ke Amerika. Nah, ini menurut Bapak kira-kira gimana Pak terkait PDP dan konsekuensinya gitu Pak? Karena kan data kan apa ya? Ya gimana Pak? Kita aja mungkin Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Firman. Bagaimana Pak Rudi? Langsung kita bahas saja Pak.
Ya, terima kasih Pak Firman dari Diskominfo ya. Memang Ya. wajar kalau orang kok Diskominfo nanyanya seperti itu. Silakan Pak Rudi. Ya, yang pertama masalah lembaga pengawas ya. Lembaga pengawas yang sesuai diamanatkan di undang-undang itu masih dalam drafting ya aturannya dan akan ditandatangani oleh Pak Presiden. Jadi masih transisi saat ini belum ada. Karena dia belum ada, saat ini mungkin masih dilakukan oleh Kominfo ya. Meskipun nantinya ini akan mengarah kepada lembaga independen ya, dan memiliki kewenangan yang nasional. Modelnya nanti mirip dengan Singapura atau Eropa. Nah, jadi nanti kalau sudah ada lembaga itu, berarti nanti Pemda harus siap-siap tuh, siap diaudit ya, kepatuhan, pengawasan juga semakin ketat. Itu yang untuk yang sama. Mudah-mudahan sih Kepresnya segera keluar ya dari Pak Presiden. Kemudian data protection officer ya instansi ini kan juga ada di undang-undang PDP ya. Jadi kan pengendalinya itu misalnya Pak Kadis atau Diskominfo nanti atau dalam keadaan tertentu dia bisa menunjuk ya pejabat yang bertanggung jawab memastikan lingkungan itu mematuhi atau melakukan apa yang dianjurkan oleh Undang-Undang PDP. Jadi bukan DPO itu nanti fungsinya bukan hanya kaitan dengan IT, teknis, ya, tapi juga governance dan compliance. Jadi misalnya compliance advisor dia memberi nasihat, memastikan memberi nasihat kalau aturan hukumnya begini-begini misalnya, atau memastikan SOP-nya sudah ada sesuai dengan regulasi. Ya misalnya tadi ya melihat manajemen risikonya gimana, identifikasi risiko terkait datanya seperti apa, kemudian tadi kajian DPIA-nya seperti apa. Nah ini semua adalah fungsi DPO, termasuk nanti monitoring, ya, kemudian koordinator kalau terjadi insiden, kemudian menjadi penyambung, penghubung dengan regulator, juga bagaimana penyelenggaraan awareness dan training. Nah, itu fungsi dari DPO. Terus idealnya sendiri seperti apa di Pemda? Idealnya memang DPO itu bisa independen, tidak di dalam sebuah dinas, tapi di tempat yang lain, ya, sehingga bisa langsung melapor ke pimpinan, ya, tidak punya konflik kepentingan, ya, dan dia bisa tentu kalau sudah bisa seperti itu bisa juga langsung ditempatkan di tempat yang sama ya, apakah di inspektorat atau di Diskominfo juga atau di unit kesatuan dan lain sebagainya atau di sekretariat daerah. Nah ini untuk DPO. Yang sering terjadi itu DPO seolah-olah hanya admin IT gitu. Padahal bukan hanya admin IT. Tapi DPO itu fungsi strategis ya. Terus nah ini yang terakhir, ini pertanyaan susah sekali nih. Kalau kemarin ada profesor dari UI sudah memberikan statement yang cukup galak ya terkait dengan perjanjian dagang negara kita dengan Amerika Serikat. Tentu ini punya latar belakang ya, kenapa sampai ditandatangani ya, Pak Presiden dengan menteri-menteri semuanya mungkin punya latar belakang dan ini faktornya banyak sekali pasti ya. Dan di Eropa juga ada perjanjian yang seperti itu, kemudian diikuti dengan regulasi baru ya, khusus untuk menangani masalah aliran data ya. Jadi di Amerika Serikat kan meminta ada aliran data, jadi free flow of data with trust. Jadi dianggap kalau kita memang percaya ke Amerika ya nggak masalah dong gitu. Data boleh mengalir lintas negara, kemudian nggak ada pembatasan lokalisasi data, kemudian akses perusahaan
global ke data. Ini memang keinginan Amerika seperti itu. Dan ini kan berdampak ya, berdampak tentu sangat berdampak nih dengan kita tadi melihat bahasan undang-undang PDP aja kita kan bisa lihat wah data kita bisa data yang ada di pengendali data bisa mengalir juga ke sana. Makanya ini menjadi tekanan dengan adanya undang-undang apa namanya perjanjian dagang ini. Tekanan terhadap kedaulatan data kita sendiri, data kita menjadi tidak berdaulat ya. Kemudian juga tantangan penegakan hukum ya. Nanti kalau terjadi apa-apa sulit kita investigasi karena datanya ada di Amerika. Sulit dilakukan penegakan hukum. Harus bergantung kepada Amerika gitu. Masa data sendiri tapi kita harus bergantung ke Amerika karena datanya juga dimiliki oleh. Nah, yang lain risiko akses juga oleh negara asing, bukan hanya Amerika gitu ya, tapi negara lain yang juga sekutunya Amerika jangan-jangan bisa mengakses juga. Padahal Amerika juga nggak boleh mengakses mengakses data itu. Sekarang Amerika punya akses ya, memungkinkan untuk akses data-data yang kita miliki baik terkait dengan teknologi dan lain sebagainya. Nanti jadi kedaulatan datanya juga berimbas macam-macam ya, national security ya, terkait dengan teknologi. Nah ini dampak buat pemerintah daerah, khususnya kalau di Pemda menggunakan cloud dan cloudnya cloud asing. Nah ini juga harus menjadi perhatian. Atau pakai platform global ya, pakai software lisensi internasional. Nah ini akan semakin tidak bisa dikontrol. Kalau udah nggak bisa kita kontrol langsung, maka kan risiko transfernya menjadi cepat, ya, menjadi makin tinggi. Nah, oleh karena itu memang dengan adanya perjanjian dagang itu memang mumpung ya di Pemda ini bisa mengelola langsung, mengendalikan langsung secara penuh. Menurut saya ini sisi positif. Jadi Pemda bisa melakukan banyak hal ya, untuk menjaga data yang dikelolanya menjadi berdaulat, terutama di Bandung. Itu saya pikir jawabannya Pak Firman ya. Pak Firman Ya. 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 Baik, terima kasih Pak. Ini juga ada dari Diskominfo Bandung juga Pak Arief. Kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, saya ingin bertanya mungkin pertama terkait dengan standing position Pak, apakah seperti tadi disampaikan Amerika meminta data-data dari Indonesia itu pasti kalau secara dilihat dari undang-undang PDP itu kan sebetulnya bertentangan ya Pak. Kemudian apakah hal seperti itu juga mungkin terjadi di kabupaten kota Pak terkait sama data-data pribadi PNS Pak? Jadi terkait data-data pribadi PNS misalnya dari Pemkot Bandung itu atau data-data pribadi pemerintahan kabupaten di Jawa Barat itu diminta oleh yang ada di aplikasi kepegawaian gitu oleh bagi provinsi Pak untuk pengelolaan misalnya pengelolaan data-data pajak Pak. Apakah hal itu secara standing posisi yang ada di Undang-Undang PDP dibolehkan Pak? Karena itu ada pertama itu. Yang kedua, apakah untuk aturan turunan dari Undang-Undang PDP ini apakah pemerintahan kabupaten kota harus membuat aturan turunannya terkait tata kelola tata kelola data pribadi Pak, sehingga ketika ada dinas ada instansi pusat gitu yang meminta data tapi menurut kami agak bertentangan dengan undang PDP, kita bisa menolak menggunakan aturan atau ya peraturan wali kota misalnya atau perda terkait undang-undang pemerintahan daerah. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Arief. Silakan Pak Rudi untuk ditanggapi.
Ya, terima kasih Pak Arif. Ini pertanyaannya global semua. Karena tadi ya, jadi ini memang isu perjanjian dagang dengan Amerika ini luar biasa ya, khususnya gara-gara ada isu terkait dengan eh, aliran data ya. Jadi ini sebenarnya saya mencoba memahami ya, kalau secara letterlek aja mengikuti undang-undang PDP, saya akan bilang bahwa kita itu seperti Prof. Mawanto bilang ya dari UI, kita itu kok bodoh banget katanya gitu ya, memberikan banyak keinginan Amerika. Nah, itu hanya melihat dari undang-undang PDP. Tapi saya ingin mencoba melihat yang lain ya, karena kan kita ini negara berdaulat dan tentu ya kita harus, karena negara berdaulat, tentu kita harus mengambil posisi yang lebih protektif ya terhadap data ini, karena kita ingin menjaga data sovereignty, kedaulatan data nasional. Maka mungkin nanti ya perjanjian itu akan ada juknisnya, juk teknisnya. Apakah begitu saja ya, atau di dalam ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi nggak sepenuhnya mengikuti model Amerika. Jadi kan saya bilang model Amerika itu adalah free flow of data with trust gitu. Ya tapi trust juga kan nggak bisa sepenuhnya semuanya gitu ya. Sekarang kita juga kenal prinsip zero trust gitu ya, always verify, zero trust. Jadi ya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah saya mengharapkan sih pada akhirnya nanti kita punya ini ya, punya aturan baru terkait dengan perjanjian dagang, khususnya untuk yang dengan aturan aliran data ke US itu, yang mungkin nanti di situ juga ada kontrol cross border data flow ya, aliran lintas negara dengan kontrol tertentu gitu, jadi nggak bebas begitu saja. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan Eropa dengan Amerika ya. Amerika juga menginginkan hal seperti ini dengan Eropa. Eropa memiliki regulasi tambahan ya, spesifik. Nah itu yang pertama. Jadi study positionnya adalah kita tetap mengacu kepada Indonesia sebagai negara berdaulat dan harus juga berdaulat dalam hal datanya. Oleh karena itu perjanjian itu mungkin sudah dilakukan, tapi kita melihatnya bahwa masih ada celah gitu ya, celah di mana nanti ada aturan baru untuk melihat data mana saja atau membuat kontrol aliran datanya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan Pak Arief itu, kira-kira berdampak nggak ke data Pemda mungkin ya, kalau nggak salah gitu ya. Menurut saya ini masih kecil ya, relatif kecil dampaknya ya, karena perjanjian internasional ya, levelnya adalah negara dengan negara, dan berdampak sekali adalah pemerintah pusat. Cuma nanti di dalam implementasinya tentu bisa mempengaruhi, misalnya terkait dengan infrastruktur cloud ya, terus vendor teknologi, kan kita sekarang banyak menggunakan vendor internasional, terus standar keamanan, terus transfer data lintas negara. Nah, oleh karena itu ini menjadi menurut saya trigger juga untuk Diskominfo Bandung, untuk memikirkan nih bagaimana caranya untuk mulai menggunakan infrastruktur. Kalau misalnya masih pakai cloudnya cloud yang nasional atau cloud lokal ya. Vendor teknologi juga vendor teknologi lokal, ikuti standar keamanan SNI ya. Sehingga ini bisa kita makin perkecil dampaknya. Lalu tadi itu terkait dengan ini ya, pengurangan dampak. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi apa ya? Oh, aturan Turunan turunan tata ya. kelola, Pak, Ya, ya. aturan turunan ya, undang-undang PDP untuk Pemda. Ini sangat perlu ya, sangat perlu karena kan masing-masing Pemda memiliki karakteristik masing-masing yang mungkin nggak sama dengan yang lainnya. Secara umum nasional ada undang-undang PDP, secara spesifik mungkin perlu nanti di dalam Pemda ada undang-undang sendiri. Kenapa Pemda butuh aturan turunan ya? Kan masing-masing juga beda ya, ada dinasnya mungkin juga beda ya, sistemnya beda, terus vendor yang digunakan beda.
eh, dengan adanya aturan turunan ini, maka interpretasi nanti menjadi sama karena menggunakan aturan sama di Perda itu. Dan ini juga menjadi mudah untuk diaudit ya dengan adanya aturan. Kalau nggak ada aturan-aturan nanti auditnya nggak ada acuan. Kalau untuk Pemda ini pakai acuan nasional kan belum tentu pas. Maka itu tadi perlu. Maka nanti aturan turunannya itu bisa dalam bentuk peraturan kepala daerah ya, atau Perda, ya, Perda PDP misalnya. Ini nanti mengatur tata kelola data pribadi. Jadi yang melengkapi apa yang udah diterangkan di Undang-Undang PDP, mungkin spesifik Pemda apa gitu. Nah, nanti diatur kembali di peraturan kepala daerah ini. Termasuk misalnya pertukaran data antar dinas, ya. Kemudian retensi data atau masalah keamanan, atau itu tadi peraturannya, kemudian dibuat SOP-nya, ya, SOP internal, misalnya penggunaan vendor jangan pakai vendor dari luar misalnya. Terus gimana pengaksesan data ya, siapa saja yang berhak. Kemudian insiden respon misalnya, apakah sama 3 kali 24 jam atau bisa lebih cepat misalnya. Kemudian aturan yang lain ini yang paling penting, kebijakan klasifikasi data. Ya, kalau di Undang-Undang PDP kan secara umum ya data pribadi, data spesifik, mungkin nanti bisa diklasifikasikan di Diskominfo tata kelola ya. Data umum, data sensitif, data rahasia, data yang sangat rahasia misalnya. Ini kalau ngikutin klasifikasi data itu ada macam-macam, ada yang kayak militer ya, yang lebih ini ya lebih rigid, atau yang umum ya. Lalu buat juga aturan pertukaran data antar instansi, ini aturan turunan ya. Jadi antara kota dengan provinsi menurut aturan kami Pak seperti ini gitu. Atau Pemda dengan pusat, Pemda dengan BUMD, Pemda dengan vendor. Ya. Nah ini kan semua bagian dari data governance. Jadi nanti Pemda dengan adanya tata kelola ini, dia bukan hanya sebagai administratif, ya pengelola administratif, pengelola dokumen administratif, tapi juga pengelola aset strategis wilayah. Nah, saya pikir seperti itu ya Pak Arief. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Pak Rudi terkait dengan apa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Arief dari Diskominfo ya. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pada program ngulik edisi hari ini? Masih adakah? Dan informasi bagi Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisikan absensi dan mengikuti kuis. Dan bagi 10 orang nanti yang menjadi pemenangnya akan mendapatkan free 3 bulan untuk berlangganan e-paper dari Tribun Jabar. Baik, absensinya sudah kami masukkan di dalam kolom chat. Apakah masih ada? Mau bertanya Kang Daniel. Oke, baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, saya Ira dari Diskominfo. Baik. Saya Pak, mungkin kalau kita mau membuat edukasi tentang UU PDP ini, baik untuk warga maupun untuk ASN, kira-kira materi-materi yang prioritas apa dulu Pak mungkin? Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Silakan Pak Rudi. Oh ya baik. Karena ini untuk warga ya Bu, atau juga untuk lingkungan ASN ya. Saya kira yang paling pertama itu memahami bahwa tadi ya, bahwa data di internet itu sangat berharga. Kemudian kalau dia data itu bisa mencelakakan pribadi juga ya. Tadi ya, jadi there is no delete button in the internet. Ini penting sekali ya, karena dengan memahami begitu, jadi kita nggak akan menyerahkan data begitu saja ya ke orang-orang. Nah ini untuk semua warga, kalau memahami begitu, jadi kalau ada permintaan nggak langsung dikasihkan. Sekarang ini kan
setiap kali saya perhatikan bahkan kegiatan-kegiatan yang sederhana pun minta KTP gitu ya. Bahkan ada yang minta kakak sekalian gitu. Dan sehingga semakin banyak tersebar tuh. Sementara mereka nggak punya eh, pengamanan yang memenuhi, yang sesuai. Nah ini jadi dua hal edukasinya itu untuk warga bahwa tidak gampang memberikan datanya ya, fotokopi KTP dan fotokopi KK ke siapa saja yang minta, kecuali yang mintanya memberikan tadi apa ada legal basisnya, ada misalnya tujuannya untuk apa, jadi diterangkan semuanya disimpan bagaimana dan ini kalau udah jelas berarti dia baru jelas jangan diberikan. Ini edukasi yang penting. Kemudian juga untuk pengendalinya, untuk yang meminta ini juga ketika dia minta, maka dia sebenarnya mau mempunyai kewajiban ya, menambah kewajiban dia sendiri ya. Jadi nggak seenaknya juga minta data, karena once dia minta data, maka dia dibebani kewajiban. Kewajibannya itu banyak banget ya, tadi kan bisa dilihat. Bahkan juga kena sanksi kalau datanya bocor. Ya, sanksinya bisa tadi ya denda dan penjara dan sebagainya. Ini saya pikir kalau ini juga dipahami, kita juga nggak gampang tuh. Ya, kalau di Jakarta itu, kalau kita datang ke perkantoran, ke gedung, mau masuk, sudah diminta tuh KTP kadang-kadang. Mau naik lift, diminta KTP. Nah ini juga harus diperhatikan tuh. Jadi apa namanya, tidak gampang meminta seperti itu dan tidak gampang juga memberikan. Kalau kita yang minta, maka kita kewajiban yang banyak ya, itu ada konsekuensi dan sanksinya. Demikian Bu Ira, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Ya, Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tadi Pak, menarik Pak masalah meminta KTP nih Pak. Ini kan sangat banyak ya, masuk ke komplek, masuk ke perumahan itu minta KTP. Apakah berarti ini seperti apa Pak yang harus kita lakukan sebagai warga sipil nih Pak terhadap petugas yang mungkin memintakan KTP agar tidak ada saling ketersinggungan seperti itu Pak? Baiknya seperti apa ya, Pak? ya itu kan sebenarnya contoh ya, contoh. Hmm, hmm, hmm. KTP kan masuk dalam data pribadi ya. Ya, Jadi itu harus kita jaga. Artinya dari kita sendiri ketika kita diminta KTP, kita sudah punya awareness bahwa oh ini data pribadi saya. Jadi ya. nggak seharus segampang itu kita berikan. Kecuali tadi, jadi kecuali pemintanya itu memberikan keterangan. Oh, kita mau masuk komplek ini untuk menjaga keamanan. Itu kan ada keterangan tuh, Ya. konsen. Jadi kalau untuk ada hal-hal yang reason di belakang itu dan masih bisa keterima masih oke. Terus juga dia punya kewajiban menjaga KTP kita jangan sampai di copy dan segala macam, itu kan kewajiban dia. Artinya kalau kita memiliki wawasan kesadaran seperti itu dan dia yang meminta juga kesadaran seperti itu masih oke untuk dilakukan, nggak masalah. Oke. Baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya ya, karena ini yang sangat sehari-hari bisa bersinggungan dengan kita ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kami berikan kesempatan lagi buat Bapak Ibu jika ada ingin bertanya atau menyampaikan suatu pendapat terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Rudi tadi. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, kami persilakan untuk Pak Rudi Lumanto untuk menyampaikan kesimpulannya. Seperti itu Pak, menyampaikan poin-poin pentingnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kang Endang, Kang Daniel Pak. Daniel. Ya. Mungkin satu saja ya sebagai penutup, yaitu bahwa Undang-Undang PDP ini yang paling utama memang terkait dengan perlindungan. Yang disebut dengan perlindungan itu adalah masalah pengamanan. Dan pengamanan itu, untuk keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama ya, karena terkoneksi sekarang eranya. Jadi jangan mengira bahwa kita nggak punya peranan di situ. Kesadaran kita menjadi faktor penentu juga keamanan bersama. Jadi dalam istilah siber itu
kekuatan sebuah rantai itu sangat ditentukan dengan rantai terlemah. Jadi kalau di antara kita ada yang lemah kesadarannya, itu bisa menjadi memutuskan rantai keamanan yang sedemikian besar. Jadi hendaknya tiap kita berusaha memahami dan mulai menyadari bahwa kita juga punya peranan untuk mengamankan data pribadi. Baik, terima kasih Pak Ludi. Terima kasih juga tadi kami sampaikan juga kepada Bapak Aan Andi Purnama selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung yang sudah memberikan sambutannya. Terima kasih kepada Bapak Rudi dan terima kasih juga kepada seluruh kepala dinas yang bisa hadir, kepada seluruh Bapak Ibu dari kecamatan, mungkin dari kelurahan ataupun dari dinas-dinas lainnya. Dan terima kasih secara khusus buat Kadiskominfo Kota Bandung, Pak Enrico. Dan itu tadi untuk program ngulik di edisi 26 Februari 2026 terkait tentang implementasi dan konsekuensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Terima kasih. Saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program ngulik pekan berikutnya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.